Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Anak-anakku kelas 12 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, pada video kali ini Bapak akan membahas mata pelajaran farmakognosi bab yang pertama, yaitu tentang ilmu dari galenika. Di season yang pertama ini dan nanti akan ada season yang kedua dan dilanjut dengan season yang terakhir, yaitu season yang ketiga. Untuk disimak video penjelasan Bapak berikut ini. Ketemu lagi dengan Bapak untuk di pelajaran farmakognosi bab yang pertama ini, yaitu menganalisis sediaan dari galenika untuk di bab yang pertama ini. Kemudian nanti di season yang pertama ini nanti kita bahas tentang yaitu ilmu-ilmu dari galenika. Definisi ilmu galenika yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembuatan sediaan obat dari bahan dalam atau alam, tumbuhan dan hewan dengan cara yang sederhana. Istilah galenika diambil dari nama seorang tabib Yunani, Claudius Galenus, atau yang disebut dengan Galen, yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sediaan galenika adalah sediaan yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan atau hewan dengan cara disari. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dari galenika. Pengobatan pertama yang dilakukan oleh zaman dahulu adalah dengan memanfaatkan tumbuhan obat. Sebelum obat tradisional dikenal, Simplicia merupakan bahan utama yang harus tersedia dalam meramu atau meracik obat. Zaman dahulu dikenal dengan istilah materia medica. Jadi sebelum adanya pengobatan seperti di zaman milenial seperti ini, ilmu galenika atau ilmu kefarmasian sejak zaman dahulu sudah ada. Jadi ilmu galenika ini adalah awal atau mungkin bisa dikatakan pencetus dari ilmu meracik obat di zaman yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, tujuan pembuatan untuk memisahkan zat-zat berkhasiat yang terkandung dalam Simplicia dari bagian yang dianggap tidak bermanfaat. Kemudian yang B, untuk membuat sesuatu sediaan farmasi yang sederhana dan mudah dipakai. Yang C, supaya zat berkhasiat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Nah, selanjutnya adalah definisi ilmu galenika. Hal-hal yang harus diperhatikan: yang A, derajat kehalusan; B, konsentrasi atau kepekatan; C, suhu dalam lama waktu penyarian; D, bahan mencari dan cara menyari. Yang kelima, materi galenika itu tersendiri. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup sediaan galenika. Yang B, cara pembuatan sediaan dari galenika. Hal-hal yang harus diperhatikan: yang pertama, derajat kehalusan tadi itu adalah pengertiannya. Derajat halus harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya zat berkhasiat adalah Simplicia dari yang disari. Semakin sukar disari, Simplicia harus dibuat semakin halus dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan konsentrasi atau kepekatan, adalah zat aktif yang terkandung dalam sediaan harus jelas konsentrasinya agar tidak mengalami kesulitan dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga, suhu dalam lama waktu penyarian, yaitu adalah harus disesuaikan dengan sifat zat berkhasiat, mudah terurai oleh panas atau mudah atau tidak menguap, mudah tersari atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah bahan penyari dan cara menyari, adalah cara penyarian harus disesuaikan dengan sifat kelarutan zat berkhasiat dan daya serap cairan penyari ke dalam Simplicia. Kemudian season break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nanti siswa-siswi diharapkan
pada materi Galenika ini siswa-siswi bisa nantinya mengetahui ruang lingkup Galenika, bisa memahami semua tentang ilmu Galenika. Video motivasi atau video literatur. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, biasanya Bapak mengasihkan video motivasi biar kalian semangat belajar, dan video literatur tentang tambahan dalam ruang lingkup ilmu Galenika. Nanti akan Bapak share di Google Classroom. Kita masuk ke materi bentuk-bentuk kesediaan dari Galenika, yaitu yang pertama adalah hasil penarikan. Ada berbagai jenis, yaitu dengan ekstrak, dengan tinktur, dekokta, dan infusa. Hasil penyulingan atau pemerasan ada aqua aromatica, olea volatilia, minyak menguap, olea pinguia atau yang disebut dengan minyak lemak, kemudian sirup. Suhu penarikan juga sangat mempengaruhi hasil penarikan. Suhu penarikan untuk suhu penarikan maserasi, yaitu nilai bakunya atau standarnya adalah suhu 15 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian suhu untuk digerasi adalah 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Infundasi menggunakan suhu 90 derajat Celcius sampai dengan 98 derajat Celcius. Kemudian suhu memasak, yaitu suhu mendidih. Suhu mendidih di sini bisa sampai 98 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian cara menghilangkan isi simplisia yang tidak berguna dengan memakai bahan pelarut yang tepat, di mana bahan berkhasiatnya mudah larut, sedangkan yang tidak berguna sedikit atau tidak larut dalam cairan penyaring tersebut. Kedua, dengan menarik atau merendam pada suhu tertentu di mana bahan berkhasiat terbanyak larutannya, dengan menggunakan jarak waktu menarik yang tertentu di mana bahan berkhasiat dan simplisia lebih banyak larut, sedangkan bahan yang tidak berguna sedikit atau tidak larut. Dengan memurnikan atau membersihkan memakai cara-cara tertentu baik secara ilmu alam maupun dengan ilmu kimia. Kemudian slide selanjutnya yaitu jadi kesimpulan dalam ekstraksio ini adalah memilih salah satu cara penarikan yang tepat dengan cairan yang pantas dan memisahkan ampas dengan hasil penarikan yang akan menghasilkan sebuah preparat gelanik yang dikehendaki. Kemudian cairan-cairan penarik, menentukan cairan penarik apa yang akan digunakan harus diperhatikan betul-betul dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain kelarutan zat dalam menstruum. Yang kedua, tidak menyebabkan nantinya zat-zat berkhasiat tersebut rusak atau akibat yang tidak dikehendaki, perubahan warna, pengendapan, dan hidrolisa. Yang ketiga, harga yang murah. Yang keempat, jenis preparat yang akan dibuat. Kemudian slide selanjutnya yaitu macam-macam cairan penyari. Yang pertama ada air, termasuk yang mudah dan mudah dengan pemakaian yang luas pada suhu kamar adalah pelarut yang baik untuk bermacam-macam zat, garam-garam alkaloid, glikosida, asam tumbuh-tumbuhan, zat warna, dan garam mineral. Umumnya kenaikan suhu dapat menaikkan tertentu dengan pengecualian kondurangin, CA hidrat, garam glauber, dan lain-lain. Keburukan dari air adalah banyak jenis zat-zat yang tertarik di mana zat-zat tersebut merupakan makanan yang baik untuk jamur atau mikroba dan bakteri dan dapat menyebabkan mengembangnya simplisia sedemikian rupa sehingga akan menyulitkan penarikan pada perkolasi. Demikian untuk sesi yang pertama. Pada pertemuan untuk membahas sediaan dari Galenika di bab pertama, nantikan sesi pembelajaran
masih di bab yang pertama, sesi kedua, untuk membahas materi dari Galenika. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Terima kasih.